Di video sebelumnya, gue udah bahas kenapa gue diversifikasi ke saham Indonesia. Tujuannya simple, buat stabilitas, fundamental lokal, dan kenapa main di home market itu penting. Tapi kalau kalian mau lihat lebih jelasnya, dan juga kalian mau lihat lebih detail, kalian boleh cek videonya, dan baru balik ke video ini lagi. Oke, sekarang kita akan masuk ke part 2, dan kita akan naik satu level. Kita bakal bahas kenapa gue juga masuk ke saham Amerika dan ETF global. Tapi sebelum kita mulai, ada satu hal yang harus kita sadari sebagai investor nih. Gue akan ingetin lagi. Ekonomi Indonesia itu kuat, tapi bukan satu-satunya sumber pertumbuhan di dunia. Kalau seluruh uang kita cuma berputar di satu negara, resiko kita jadi terlalu terkonsentrasi. Diversifikasi itu bukan cuma soal jenis aset yang kita pilih, tapi juga soal pemilihan geografi dan ekonomi di suatu negara. Dan suka nggak suka, Amerika masih menjadi pusat ekonomi dan pasar modal terbesar di dunia. Oke, masuk saham Amerika itu bukan berarti gue lebih pinter atau gue lebih kayak sosokan go global. Tapi ini murni soal risk management. Gue nggak mau nasib portfolio gue cuma ditentukan oleh satu negara, satu regulator, atau satu siklus ekonomi. Makanya di saham Amerika gue fokus ke ETF sebagai core-nya, dan gue nggak langsung all in ke saham individual juga. Sebelum kita lanjut, gue mau jelasin sedikit soal ETF, just in case kalian belum tahu apa itu ETF. ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund. Gampangnya gini, ETF itu kayak keranjang yang isinya banyak saham sekaligus. Jadi kalau kita ke supermarket, alih-alih kita beli produknya, kita beli keranjang yang udah ada isinya. Dan siapa yang isi keranjang itu? Sudah pasti adalah orang-orang yang memang memiliki potensi di financial market, dan mereka akan memilihin saham-saham bagus bagi kita. Jadi kita cuma beli keranjangnya, otomatis nanti komposisinya sudah diatur sama mereka juga. Jadi ketika kita beli satu ETF, kita sebenarnya beli puluhan bahkan ratusan perusahaan dalam satu transaksi. ETF itu diperdagangkan seperti saham biasa di bursa. Bisa dibeli dan dijual kapan saja saat market buka. Nah kalau gitu kenapa kita nggak langsung beli sahamnya aja langsung? Nah ini cocok buat kalian yang nggak mau terlalu pusing untuk memilih saham ataupun mencari informasi lebih dalam tentang saham-saham tertentu. Kalau kalian nggak mau pusing, kalian tinggal percayakan kepada ETF dalam tanda kutip untuk mengaturkannya untuk kalian. Jadi kalian tinggal taruh duit biar mereka yang belanjain, dan kalian tinggal percayain dengan kinerja dan portfolio si pengelola ETF tersebut. Nah kenapa ETF penting? Karena ETF itu bikin kita bisa lebih terdiversifikasi, lebih tenang, dan gak harus nebak-nebak satu saham mana yang paling jago. Nah sekarang kita akan mulai dari ETF SPY. SPY itu apa sih? SPY itu adalah sebutan ETF yang merepresentasikan S&P 500. S&P 500 itu indeks yang berisi 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat, dan di dalamnya tuh ada perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia, dan ratusan perusahaan besar lainnya. Jadi ketika gue beli SPY, gue sebenarnya lagi bilang gue percaya nih ekonomi Amerika bakal tumbuh dalam jangka panjang, dan SPY itu nggak ngejar return paling tinggi, tapi secara historis SPY memberikan pertumbuhan yang stabil dan konsisten. Itulah kenapa SPY jadi core holding dan bukan alat spekulasi. Kalau kalian mau lebih gampang ngertiinnya, gampangnya tuh SPY itu kayak LQ45 di Indonesia. Jadi mereka udah siapin dan pilihin 500 top perusahaan di US yang pastinya big caps dan juga blue chip, dan mereka merepresentasikan pertumbuhan ekonomi di Amerika. Jadi kalau kita beli S&P 500, artinya kita mempercayai bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika ke depannya prospeknya akan bagus. Dan begitu kita beli S&P 500, sama aja mirip-mirip ya. Mirip-mirip kita bisa bilang kita lagi invest di pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Apa keuntungan dari membeli SPY? Dengan membeli SPY, satu produk aja, gue bisa mendapatkan exposure ke teknologi, keuangan, kesehatan, consumer, industri, dan lain-lain. Jadi gue langsung invest untuk banyak sektor market sekaligus. Daripada harus milih salah satu, gue langsung aja masukin dan gue mendapatkan semuanya. Jadi ibaratnya paket all in one lah. Dan keuntungan lainnya adalah SPY langsung kasih gue market average return. Peran SPY di portfolio gue itu udah jelas ya, adalah untuk core global growth. Bukan buat spekulasi tapi buat compounding jangka panjang. Dan cara gue menginvestasikannya adalah seperti menabung. Jadi gue akan melakukan dollar cost averaging yang gue timpuk setiap periode sekali. Nah, sekarang kita masuk ke VGT. Kalau SPY itu keranjang besar ekonomi Amerika, VGT itu keranjang yang lebih spesifik. Contoh, kalau tadi kita ibaratkan SPY itu adalah keranjang supermarket yang dimana kita datang, kita langsung dapat buah-buahan, sayur-sayuran, mungkin dairy products, ataupun daging, lauk, nasi. Pokoknya semua belanjaan udah di dalam situ. Kalau VGT itu adalah ETF yang lebih fokus ke satu sektor aja, yaitu satu sektor namanya sektor teknologi. Isinya perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercard, dan perusahaan teknologi lainnya. Karena fokusnya sempit, VGT bisa naik lebih kencang saat sektor teknologi lagi bullish. Tapi sebaliknya, waktu sektor teknologi lagi ada tekanan, VGT juga bisa turun lebih dalam daripada SPY. Makanya peran VGT di portfolio gue itu bukan sebagai fondasi aja, tapi sebagai akselerator pertumbuhan dari portfolio gue. Dari segi resikonya jelas lebih tinggi daripada SPY karena konsentrasinya lebih sempit. Tapi di sisi lain, sektor teknologi adalah mesin pertumbuhan utama ekonomi modern, khususnya di negara seperti US. Sekarang kita masuk ke saham yang udah sempet gue jual ya.
Nvidia. Nvidia itu perusahaan teknologi yang fokus ke chip dan semikonduktor. Produk utama Nvidia itu adalah GPU atau Graphic Processing Unit. Awalnya GPU itu dipakai buat gaming, tapi sekarang GPU Nvidia tuh jadi otak utama untuk artificial intelligence ya, AI yang kita sering pakai, data center, machine learning, dan komputasi performa tinggi. Makanya Nvidia itu sering disebut sebagai backbone dari AI boom. Ketika kita ngomong AI di belakang layar, banyak yang jalan di atas chip Nvidia. Dan brand-brand AI agent yang kebanyakan kalian pakai, itu semuanya underlying-nya adalah dari chip Nvidia tersebut. So, pada saat gue membeli Nvidia, artinya gue secara tidak langsung juga gue berinvestasi kepada pertumbuhan teknologi khususnya di sektor AI. Yang dimana sekarang gue melihat perkembangan AI sangat progresif dan juga sangat cepat. So, in the near future, Nvidia itu menurut gue prospek yang cukup bagus. Nah, gue masuk Nvidia itu bukan sebagai investasi jangka panjang. Ini posisi yang lebih taktis lah gue bilang. Berbasis momentum dan sentimen sektor AI. Waktu gue udah dapat profit kecil, gue pilih untuk realisasikan. Kenapa? Karena tujuan gue bukan jadi pahlawan market nih. Gue cuman berusaha untuk mendapatkan profit dari momentum yang ada. Tujuan utama gue adalah disiplin. Dan gak semua posisi harus dipegang selamanya. Ada aset yang perannya memang cuma buat momentum. Seperti contohnya Nvidia ini. Selain itu, kemarin gue sempat beli dan menjual Nvidia. Karena gue melihat pada saat itu Nvidia ada melakukan rebound di support. Jadi ini sedikit technical analysis ya. Makanya gue beli dan gue berharap, lebih tepatnya gue memiliki harapan bahwa Nvidia akan naik dan akan menyentuh resisten terdekatnya. Lalu gue akan TP. Dan sudah dieksekusi. Sampai saat ini, per hari ini video ini dibikin, memang betul Nvidia belum break resisten di mana tempat gue TP tersebut. Walaupun perusahaannya bagus, itu nggak otomatis berarti sahamnya harus selalu dibeli dan dipegang selamanya. Harga saham bisa lari lebih cepat daripada fundamentalnya. Kecuali kalian memang udah siap taruh Nvidia untuk posisi jangka panjang dan kalian sudah melakukan due diligence dan research yang mendalam tentang perkembangan teknologi AI beserta dengan prospek perusahaan Nvidia itu tersebut. Dan itulah kenapa juga gue men-treat Nvidia ini sebagai posisi taktis dan bukan core investment. Gue masuk saat momentumnya ada dan keluar saat rewardnya udah mulai nggak seimbang. Dan penting untuk dipahami bahwa produk yang bagus tidak selalu berarti aset kelas tersebut selalu dalam kondisi murah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kenapa ETF itu gue masukin porsinya lebih besar daripada saham individual. ETF itu memang diciptakan untuk orang-orang yang memang belum lihai untuk meriset sendiri. Dan ETF itu juga cocok buat orang-orang yang baru aja mau mulai untuk masuk ke saham US. Dengan adanya ETF, resiko kita lebih tersebar, volatilitasnya lebih terkendali, dan keputusan kita jadi jauh lebih rasional. Saham individual bisa kasih return besar memang, tapi juga bisa menghancuri portfolio kalau kita salah posisi. Jadi kalau gue rangkum, SPY itu gue gunakan untuk core growth global, VGT itu adalah akselerator pertumbuhan teknologi di US, dan Nvidia adalah posisi taktis dan bukan core. Kedepannya mungkin gue akan update lebih banyak lagi tentang apa yang gue beli. Untuk sekarang gue update yang memang sekarang gue holding dulu, dan kalau Nvidia udah gue jual. Tapi ya yang sekarang gue holding baru 2 ETF itu. Dan satu hal penting yang sering banget disalahpahami investor pemula adalah diversifikasi itu bukan berarti semua aset akan naik bersamaan. Justru sebaliknya, diversifikasi itu ada karena kita tahu bahwa pergerakan antara aset nggak selalu sinkron. Ada saatnya saham US naik tapi kripto stagnan. Ada saatnya Bitcoin turun tapi emas bertahan. Ada juga saatnya saham lokal lebih kuat dibanding global market. Kalau semua aset kamu bergerak ke arah yang sama, itu bukan diversifikasi. Itu cuma ilusi keamanan dan kebetulan aja mungkin. Dan tujuan diversifikasi itu bukan bikin portfolio selalu hijau, tapi bikin portfolio tidak mati ketika satu siklus sudah berakhir. Dan di part berikutnya gue akan bahas bagian yang paling sering bikin orang emosional, yaitu emas dan perak. Kenapa gue tetap pegang emas dan perak sebagai penyeimbang. Dan di part terakhir, semua puzzle portfolio gue bakal kelihatan utuh dan kalian jadi tahu kenapa gue melakukan semua yang udah gue lakukan. Jadi make sure lu subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi buat lihat bagaimana portfolio ini berkembang di kondisi market yang sedang turun. So, see you guys in the next video. Salam cuan.